Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reza Nur Fauzan Asidik dengan NIM 2102820. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengendara motor DC putar kanan dan kiri dengan mikrokontroler melalui keypad untuk memenuhi tugas praktikum Fistal Komunikasi 2 yang dimana praktikum kali ini adalah praktikum realnya. Oke, izin memperkenalkan teman-teman saya ya. Yang pertama itu ada Vin Makalinga Ridwan dengan NIM 2102742. Kedua ada Eka Novelia Putri dengan NIM 2102468. Ya, yang ketiga itu yaitu ada saya sendiri, Zainul Fuzana Sidik dengan NIM 2102820. Yang keempat ada Rosita Indawati dengan NIM 2102424. Selanjutnya ada Surya Kusuma dengan NIM 2100308. Yang terakhir yaitu adalah Wafik Nur Fadullah dengan NIM 2100485. Oke, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tujuan praktikum. Yang pertama, tujuan praktikum ini dapat mengetahui fungsi dari komponen seperti motor DC, mikrokontroler, dan keypad. Yang kedua yaitu dapat memahami sekaligus merangkai komponen agar motor DC dapat berputar ke kanan dan ke kiri yang dikendalikan melalui keypad sesuai dengan kondisi yang diinginkan menggunakan simulasi pada software. Software yang masuk di sini yaitu kita menggunakan Arduino IDE. Yang ketiga yaitu dapat menjalankan rangkaian yang telah dibuat dengan membuat bahasa pemrograman yang akan digunakan pada software. Oke, selanjutnya itu ada penjelasan flowchart yang akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, saya Rosita Inawati dengan NIM 2102424 akan menjelaskan flowchart mengenai praktikum kali ini. Yang pertama, sebelum melakukan praktikum, kami memulai praktikum dengan menyiapkan komponen yang dibutuhkan untuk melakukan praktikum kali ini. Setelah komponen disediakan secara sesuai dengan yang dibutuhkan, selanjutnya kami merangkai komponen sesuai dengan arahan dari modul yang diberikan. Setelah komponen dirangkai sehingga sesuai, lalu komponen membuat program pada Arduino Uno sebagai komponen utama. Nah, setelah komponen sudah siap dijalankan, maka selanjutnya melalui proses simulasi, di mana apabila kita ditekan tombol angka 1 atau dijelaskan sebagai on atau menyala, itu motor DC akan berputar searah dengan jarum jam. Lalu simulasi yang kedua, apabila kita ditekan tombol angka 0 atau off atau mati, maka motor DC akan berhenti berputar. Lalu simulasi yang terakhir, apabila kita ditekan angka 4, maka motor DC akan berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, ketiga simulasi ini dilakukan secara bergantian. Setelah mendapatkan hasil yang sesuai, maka simulasi atau praktikum kali ini selesai. Sekian dari penjelasan flowchart dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen apa saja yang dibutuhkan dalam praktikum motor DC perputaran kanan dan kiri. Nah, komponen yang dibutuhkan yang pertama tuh ada Arduino. Nah, Arduino ini sendiri dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Nah, Arduino yang kita gunakan merupakan Arduino Uno. Arduino Uno ini membuat program untuk mengendalikan berbagai komponen elektronika. Di sini terdapat kabel dengan dua port. Nah, yang port pertama akan kita hubungkan ke Arduino Uno dan port yang satunya lagi akan dihubungkan ke laptop atau PC. Kemudian di sini juga ada ada keypad berukuran 3x4 yang digunakan sebagai input pada praktikum. Nah, keypad ini digunakan untuk menentukan data yang
dipilih oleh pengguna yang selanjutnya akan diolah oleh microcontroller atau Arduino Uno. Kemudian di sini ada motor DC. Nah, motor DC ini merupakan perangkat elektromagnetis yang mana mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, energi mekanik yang dihasilkan berupa energi perputaran atau gerak. Kemudian di sini ada driver. Driver LS28N ini digunakan untuk mengatur pergerakan atau perputaran dari motor DC. Kemudian di sini juga ada kabel jumper. Nah, ini kabel jumper yang kita gunakan tuh male to male. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan antara dua komponen. Kemudian yang terakhir ada catu daya. Nah, catu daya ini yang kita gunakan untuk memberikan tegangan pada komponen. Nah, catu daya ini akan diberikan nilai 9 volt. Mungkin cukup komponen yang dibutuhkan pada praktikum kali ini. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh perancangan dari komponen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya David Makalim Berdua dengan NIM 102742. Di sini saya akan membuat rangkaian mengenai motor DC belok ke kanan dan ke kiri. Oke, awalnya kita akan awali dengan barang yang pertama, yaitu ada keypad, yang kedua ada Arduino Uno, yang ketiga ada drivernya, dan yang terakhir ada dinamo motor DC-nya. Oke, yang pertama yang kita lakukan yaitu adalah memasukkan semua pin dari keypad. Oke, untuk pinnya semuanya berurutan dari pin yang awal sampai yang akhir. Yang pertama masuk pin ke pin 9 sampai ke yang terakhir pin 3, yang terakhir ke pin 9. Oke, kita langsung masukkan saja dari pin 3 terlebih dahulu. Oke, selanjutnya ada pin 4, pin 5, pin 6, pin 7, pin 8, dan pin 9. Aduh, maaf loh. Oke. Untuk keypad sudah berhasil terkoneksi. Untuk selanjutnya kita akan memasukkan dari untuk drivernya. Yang kita butuhkan adalah dua pasang jumper. Yang pertama masuk ke sini, yaitu untuk masuk ke 5 volt dari Arduino Uno. Salah. Oke, terus selanjutnya kita akan memasukkan pin 14 dari pin 14 dari driver ke Arduino Uno S14. Yang 14 akan masuk ke pin 12, yang S4 akan masuk ke pin 12. Dan yang pin S3 IN3 IN3 akan masuk ke pin 13. Oke, sudah terkoneksi. Untuk selanjutnya kita akan mempersiapkan outputnya dari output yang kiri dan output yang kanan. Dan ini berdua akan masuk ke dinamonya. Oke, pas. Oke, jika sudah terkoneksi, yang terakhir kita akan memasukkan dari driver ke catu daya. Oke, yang tengah ini akan masuk ke catu daya yang minus, dan yang satunya lagi akan masuk ke catu daya yang positif. Oke, terlepas. Oke, sekian rangkaian dari motor DC kanan kiri yang sudah saya rangkai.
Sekian dari saya, akan dijawab oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Kusuma dengan NIM 2100308. Sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan kesimpulan motor DC kanan kiri. Nah, bisa dilihat sebelumnya telah dirangkai oleh teman saya, yaitu ada terhubung Arduino, driver, dan motor DC-nya. Nah, bisa dilihat jika kita menekan angka 1 pada keypad, maka motor DC akan bergerak ke arah kanan. Nah, jika kita menekan angka 2, maka akan bergerak ke arah kiri. Nah, untuk mematikannya kita menekan tombol keypad angka 0. 1 ke kanan, 2 ke kiri, dan 0 untuk berhenti. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.